Shalom buat seluruh permata GBKP yang terkasih, yang selalu setia bersama kami di channel YouTube kami ini. Untuk bersama-sama kita memperlengkapi diri kita, bahkan mempersiapkan diri kita untuk ikut dalam merenungkan firman Tuhan yang menjadi bahan PA Permata di minggu ini. Besar harapan dan kiranya pertolongan Tuhan menguatkan kita, memampukan kita, bahkan pikiran kita dan hati kita, bahkan seluruh hidup kita. Kita bisa menerima kebenaran firman Tuhan. Dalam pertolongan Roh Kudus senantiasa beserta kita sekalian. Sebelumnya, mari kita berserah kepada Tuhan melalui doa kita bersama. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu memberikan hal yang terbaik Tuhan dalam hidup kami. Kami imani dan kami amini di dalam hidup kami, bahwa Engkau selalu mengajar kami, mengingat kami, agar kami selalu dikendalikan oleh kuasa dan kebenaran-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Permata yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan kita di minggu ini, mari kita membaca dari kitab Keluaran pasal 34, yaitu dimulai dari ayat 21 sampai dengan ayat 22. Kami akan bacakan firman tersebut kepada kita sekalian. 6 harilah lamanya engkau bekerja. Tetapi pada hari yang ketujuh haruslah engkau berhenti, dan dalam musim membajak dan musim menuai, haruslah engkau memelihara hari perhentian juga. Hari raya 7 minggu, yakni hari raya buah bungaran dari penuaian gandum, haruslah kau rayakan, juga hari raya pengumpulan hasil pada pergantian tahun. Demikian bahan bacaan kita dari kitab Keluaran 34 ayat 21 sampai dengan ayat 22. Dan yang menjadi tema di PA Permata di minggu ini yaitu panen dan ucapan syukur. Shalom buat seluruh permata GBKP yang terkasih di dalam Tuhan. Apa kabarnya permata? Tentu luar biasa dalam penyertaan Tuhan. Besar harapan kami kiranya seluruh permata GBKP selalu rindu akan kuasa dan kebenaran firman Tuhan yang dapat menyertai kehidupan seluruh permata, baik dalam pekerjaannya, studinya, karirnya, bahkan ketika apapun dan bagaimanapun keberadaan permata GBKP. Yang menjadi kekuatan kita adalah ketika ada kuasa Tuhan menyertai kehidupan kita. Amin. Pada PA di minggu ini, satu hal yang mengingatkan kita dari tema yaitu bagaimana pesta panen dan bagaimana ucapan syukur. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita berbicara soal panen, mungkin dalam benak kita pesta panen itu identik dengan kehidupan orang yang tinggal di desa dan pekerjaan mereka adalah bertani. Hal pemahaman yang mengidentikan pemahaman kita tentang kehidupan di desa, kehidupan seorang petani dalam pekerjaannya, tentu mereka sering sekali diperhadapkan dengan situasi panen. Baik itu di musim panen ataupun dalam hal-hal tertentu ketika mereka memetik hasil daripada tanaman mereka yang mereka tanam di lahan. Tapi itu adalah pemahaman yang mungkin perlu dilengkapi, perlu disempurnakan. Pemahaman yang demikian agar permata di dalam memberikan ucapan syukur bukan hanya ketika kita diberikan kesehatan, diberikan jodoh yang tepat, diberikan pekerjaan yang pas, memiliki penghasilan yang mapan, bukan hanya seperti itu. Ternyata pesta panen ini adalah mengingatkan kita bagaimana kehidupan pada masa sekarang ini. Banyak sekali orang yang tinggal di kota, yang mungkin memiliki pekerjaan bukan seperti petani. Tapi apapun pekerjaan kita, baik pegawai, karyawan swasta, pengusaha, ataupun pedagang, dan lain sebagainya, setiap pekerjaan yang kita lakukan, pasti kita memperoleh penghasilan dari pekerjaan kita itu. Dan mungkin berbeda dengan petani, mereka menunggu beberapa bulan sehingga mereka beroleh hasil. Tapi kita saat ini, pada zaman ini, mungkin hasil yang kita peroleh bukan hanya berbulan-bulan kita menunggu, tapi ketika kita mulai bekerja berusaha, mungkin setiap bulan sudah ada penghasilan yang menunggu kita.
Jadi dari realita inilah tentunya kalau kita berbicara soal panen, apa pesan Alkitab yang harus kita pahami kembali untuk dapat kita aplikasikan dan nyatakan dan lakukan pada saat sekarang ini, terlebih dalam pelaksanaan pesta panen yang harus kita lakukan sebagai orang percaya. Saudara-saudara, kalau kita melihat pesta panen menurut Alkitab, kalau kita lihat dalam bimbingan PA Permata di minggu ini mungkin sudah cukup jelas dari bimbingan tersebut. Tapi kami dalam hal ini membawa kita kembali bagaimana pesan Alkitab baik dari PL dan PB. Bagaimana ini ditunjukkan adalah sebuah pengalaman iman. Dan pengalaman iman itu sangat berharga sebagai bentuk pemeliharaan Tuhan. Sebagai bentuk penyertaan Tuhan bagi bangsanya. Bagaimana pemeliharaan yang dilakukan oleh Tuhan bagi bangsa Israel? Tentu ini satu perbuatan Tuhan yang mungkin manusia, dan memang pasti manusia tidak sanggup melakukan karya Tuhan yang terjadi dan dialami oleh bangsa Israel ketika bangsa ini dibebaskan Tuhan dari perbudakan Mesir. Ketika mereka dibebaskan dari kehidupan perbudakan, mereka harus melalui kehidupan mengembara selama 40 tahun. Tentunya dalam kehidupan ini saudara-saudara, siapa yang memelihara mereka? Tentu Tuhan. Bagaimana cara Tuhan memelihara mereka? Yaitu mereka diberikan kecukupan makanan. Mereka dijanjikan tempat yang sudah Tuhan pilih untuk mereka tempati. Sebagai tempat mereka bekerja, berusaha, dan hidup sebagai masyarakat adanya. Saudara-saudara, dalam pemeliharaan Tuhan ini, penyertaan Tuhan ini, berarti bangsa ini sudah dipimpin oleh Tuhan melalui Musa. Ketika Tuhan memberikan perintah kepada Musa, melalui aturan-aturan yang dibakukan oleh Musa sendiri sebagai hukum yang harus mereka jalankan di dalam hidupnya, termasuk di situ bagaimana bangsa ini setia mengikuti aturan-aturan hidup seturut dengan yang Tuhan ajarkan melalui Musa bagi kehidupan bangsa Israel. Termasuk dalam aturan-aturan hukum yang disampaikan oleh Musa kepada bangsa Israel adalah bagaimana cara mengolah hasil panen dan bagaimana mereka harus setia di dalam mempergunakan hasil daripada panen dan pengolahan tanah. Termasuk dalam perintah-perintah Tuhan yang dituangkan oleh Musa kepada bangsa Israel yang sudah dibakukan oleh Musa sebagai hukum ataupun perintah yang harus dijalankan bangsa ini adalah bagaimana cara mengelola hasil panen. Jadi dalam hal ini kalau kita lihat dari perikop kita ini, melalui Nats Keluaran 34 ayat 21 sampai 22. Bagaimana kehidupan bangsa Israel menunjukkan bahwa iman dan ketaatan kepada Tuhan tidak boleh terlepas dari kehidupan mereka. Jadi banyak sekali tuntutan yang harus mereka jalankan sebagai bangsa yang dipimpin oleh Tuhan. Banyak sekali perubahan yang harus mereka jalankan agar kehidupan bangsa ini terlihat dari sikap mereka sehari-hari. Begitu juga dalam usaha mereka, begitu juga dalam ketika mereka memperoleh hasil dari usaha mereka. Mereka harus tetap taat kepada perintah Tuhan yang harus mereka jalankan. Kalau kita lihat bagaimana cara Tuhan membimbing bangsa ini, bagaimana mereka diingatkan tentang aturan-aturan yang harus mereka jalankan. Kalau itu mengolah tanah mulai dari membajak sampai dengan menuai, mereka juga harus memelihara perhentian yang dikuduskan untuk Tuhan. Artinya mereka boleh bekerja terus, tapi ada hari perhentian yang dikhususkan untuk menguduskan nama Tuhan. Jadi dalam perikop kita ini, yang perlu kita ambil yang pertama di sini adalah bagaimana iman dan ketaatan terhadap perintah Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita lihat dalam kehidupan kita sekarang juga, pekerjaan
studi, pendidikan, usaha, itu semua bisa kita terima bukan karena usaha dan kehebatan kita. Ingat seperti bangsa Israel. Mereka bebas dari Mesir bukan usaha mereka, tapi mereka dipimpin oleh Tuhan dan diberikan kuasa dan kesempatan untuk dapat melewati masa-masa perbudakan dari pembebasan yang Tuhan berikan. Kehidupan permata juga demikian adanya. Ketika kamu memperoleh satu hal baik dalam pekerjaan yang kamu miliki itu bukan berarti apa yang kamu miliki seturut dengan kemauan kamu untuk bisa kamu lakukan apa yang kamu mau. Tapi perlu kita ingat, hidup kita dipimpin oleh Roh Allah. Bagaimana Roh itu menuntut kita juga, menuntut waktu kita juga, agar kita memiliki waktu yang kita khususkan, yang kita kuduskan untuk bersekutu dengan Tuhan. Begitu juga kita lihat ketika bangsa ini panen dari hasil yang pertama yang terbaik, mereka akan berikan itu untuk Tuhan. Dan ketika mereka sudah panen, mereka bersyukur kepada Tuhan, mereka membuat pesta. Dan ketika membuat pesta itu, di pesta itulah mereka mengumpulkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Begitu juga dengan adanya kita di dalam perjalanan kehidupan kita saat ini. Ketika kita sudah memperoleh hasil dari pekerjaan kita, tandanya itu kita imani adalah pemberian Tuhan bagi kita. Bagaimana kita memperoleh, mensyukuri hasil yang kita miliki dari hasil pekerjaan kita. Seluruh umat yang percaya kepada Tuhan akan berkumpul melakukan pesta sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan dan memberikan ucapan syukur yang terbaik dari hasil panen yang kita miliki, dari hasil pekerjaan kita. Saudara-saudaraku, dari hasil panen yang kita miliki itulah yang mengacu kita kepada pembuktian iman kita dan ketaatan kita kepada Tuhan. Jadi ketika kita mengambil bagian di dalam pesta panen, berarti di situ adalah kita ikut membuktikan dari iman percaya kita dan ketaatan kita kepada Tuhan, dari berkat dan pemberian yang sudah kita terima lebih dahulu dari Tuhan. Oleh karena itu, permata yang terkasih, saatnya di gereja GBKP kita akan melakukan di runggun kita masing-masing pelaksanaan kerja rani. Kerja rani kita berikan kepada Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur kita. Begitu baik Tuhan itu memimpin hidup kita, memberi rezeki kepada kita, memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada kita untuk bisa kita ucapkan rasa syukur kita. Kita ada berkumpul bersama jemaat, melakukan pesta, mengumpulkan hasil daripada usaha pekerjaan kita untuk kita serahkan kepada Tuhan. Jadi melalui renungan di PA Permata di minggu ini, panen dan ucapan syukur adalah sebagai ungkapan iman dan ketaatan kita kepada Tuhan, ikut mengambil bagian seluruh permata yang terkasih. Berikanlah bagian Tuhan sebagaimana iman kita mengucap syukur terhadap apa yang sudah kita peroleh lebih dahulu dari pemberian dan penyertaan Tuhan. Dan untuk melakukan pesan daripada perikop ini, kerja rani sudah menunggu di runggun kita masing-masing. Ayo permata, jangan ada yang ketinggalan. Yang sudah bekerja, berikan bagian Tuhan. Karena bagianmu sudah lebih dahulu diberikan oleh Tuhan kepada kita. Seluruh permata yang rindu menunjukkan iman dan rasa syukur kepada Tuhan, ayo ambil bagian untuk memberikan persembahan kerja rani kita yang akan kita persembahkan kepada Tuhan dan berguna untuk menopang di dalam pelayanan GBKP yang paling kita kasihi ini. Selamat mengikuti PA Permata buat seluruh permata GBKP yang terkasih. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Bagaimana kami mengingat kembali bagaimana penyertaan-Mu yang begitu besar yang kami peroleh dalam hidup kami. Seyogianya bangsa Israel memperoleh pembebasan. Kami juga Engkau bebaskan dari segala hal yang membelenggu, yang mengikat kami. Agar kami bebas untuk melakukan dan menerima karya-Mu dalam hidup kami. Berkati firman ini agar senantiasa orang yang sudah Engkau berkati, Engkau berikan hikmat dalam firman yang mereka terima, akan melakukan apa yang mereka pahami tentang iman dan ketaatan mereka kepadamu. Di dalam nama Yesus inilah doa dan harapan kami. Haleluya, haleluya, amin.